Kan Rapli ini kemarin tahun 2019 Iya, tahun 2019. 2019 sampai Iya, 2020 iya. Rapli itu lolos di program Garuda Select. Itu cuma bacanya kan? Iya, Garuda Di Eropa. Bagaimana perasaannya Rapli bisa ikut program itu? Perasaan saya sangat bangga dan senang karena di antara banyaknya anak-anak di Indonesia, alhamdulillah saya salah satunya yang bisa mengikuti program Garuda Select 2. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya dan selamat malam. Selamat datang lagi di Tatap Wicara atau Sepangkada Bicu-Bicu. Tepuk tangan dulu dong. Wah, semoga malam hari ini tuh guys di rumah, teman-teman di rumah ini sehat-sehat saja dan tetap kuat untuk beraktivitas. Oke, baik. Seperti pada malam-malam sebelum-sebelumnya, kita akan hadirkan bintang tamu yang sangat menarik. Malam hari ini spesial banget pastinya, dan seperti malam-malam biasanya pasti spesial juga sih. Tapi malam hari ini tuh spesial karena anak kelahiran 19 Februari 2003, yang asli kelahiran 2020, yang viral bukan karena sesuatu hal yang bisa dibilang agak-agak gimana gitu. Dia itu viral, betul-betul viral, orang anak desa, anak kampung yang pergi ke Eropa untuk melakukan perjalanan yang sangat luar biasa sesuai dengan hal yang dia inginkan. Langsung saja Midi, di samping kiri saya ini sudah hadir bersama saya Rapli Asrul. Halo. Selamat malam Rapli Asrul, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Cocok tadi 19 Februari 2003 lahir. Ya. Hafal dong. Abdi Rapli jujur nah, selama aku nonton nih wawancaranya Rapli, permainannya di Eropa, merinding kak. Apa dia respect begitu, maksudnya anak kelahiran 2000 yang selama ini dikenal karena anak milenial tidak ada guna-gunanya, banyak begitu orang-orang tua Rapli yang kayak anak milenial itu tidak ada guna-gunanya, tidak ada supportnya untuk bangsa apa segala macam. Tapi Rapli bisa keluar dari hal itu, membuktikan bahwa ini saya bisa keluar membawa prestasi saya sampai ke benua Eropa. Luar biasa loh itu Rapli. Tepuk tangan lagi sekali lagi guys. Terima kasih Raplina sudah hadir di Tatap Bicara. Sebelum kita cerita tentang perjalanannya Rapli waktu di Eropa kemarin, saya mau tanya, sejak kapan ini Rapli terjun dalam dunia sepak bola ini? Saya terjun dari dunia sepak bola mulai dari kecil sampai sekarang. Dari kecil umur berapa kira-kira itu? Sejak umur 3 sudah suka memang sama sepak bola. Oh, TK memang mini Rapli sudah suka bermain bola. Kayak suka memang main sama teman-temannya yang kayak di lapangan-lapangan kecil begitu dia, yang penuh batu. Sejak kapan nih Rapli masuk ke sekolah bola yang memang disekolahkan? Sejak umur 12 tahun. 12 tahun itu sudah. Sekarang Rapli umur berapa? Umur 17. Sekarang umur 17, 12 tahun berarti 12, 13, 14, 15. 5 tahun Midi. Oh, 5 tahun Midi, dan alhamdulillah sudah luar biasa Midi prestasi yang dihasilkan begitu. Apa sekolah pertama bola Rapli? SSB 113 Panah yang Regang. Oh, yang dibawakan di acara Danun dia. Iya. Oh iya, di situ juara 1, juara berapa kah? Di Makassar alhamdulillah keluar sebagai juara 1, dan di zona tingkat nasional kita hanya keluar sebagai juara 4. Juara 4. Tapi lumayan nih, luar biasa kan nasional nih, weh. Itu yang baik pertama kali Rapli dia. Siapa pelatih pertamanya Rapli kah? Pak Muslimin Pak dari Muslimin. SSB 113 Panah. Oh, baru sampai sekarang siapa lagi? Siapa yang latih sekarang? Udah banyak. Banyak dia. Iya. Pokoknya tidak terhitung Mito siapa yang latih Rapli. Posisi apa yang paling sering Rapli gimana bahasanya itu kalau pemain bola, posisi yang sering ditempati Rapli kalau main sepak bola ini? Kalau sekarang saya di Gelang Serang, tapi yang sejak dari kecil main di striker. Oh, dari kecil main di striker. Iya. Tapi sekarang mainnya di
Gelandang. Oh, gelandang. Oke. Bukan gelandangan. Oh, iya, bukan gelandangan, beda. Ini apa namanya, di sepak bola ada memang namanya posisi itu, dan itu yang sering sekarang ditempati Rapli. Iya, iya. Posisi gelandang yang sering Rapli sekarang tempati toh. Iya. Kira-kira bisa ceritakan sama kita, Rapli, kenapa olahraga sepak bola yang jadi favorit Rapli dari sekian banyaknya olahraga yang ada? Ya, saya favoritkan sepak bola semenjak dari kecil sudah suka memang sepak bola. Dari sepak bola juga kita punya banyak teman dari seluruh provinsi, kita punya banyak teman. Suka karena silaturahminya tinggi, Iya, jadi karena banyak kenalan kan sepak bola saya satu tim itu 11 orang Iya, 11 orang tambah lawan 11 orang, artinya banyak yang ini orang-orang tak kenali. Iya, iya. Berarti Rapli ini suka kasih banyak teman-temannya dia. Oke, luar biasa. Sejak kapan, umur berapa ini Rapli kira-kira? Kan dari TK Rapli main bola, tapi umur berapa Rapli kayak bilang, kayaknya sepak bola kalianku deh, kayaknya harus kuasa lagi nih. Umur berapa kira-kira Rapli sadar? Sekitar umur 12 tahun sejak masuk SSB. Oh, dari masuk SSB, Ya. 113 panah itu, Rapli sudah mulai sadar bilang, kayaknya kalianku ini sepak bola dia. Ya. Mulai mau tunjukkan lagi keahlianku lagi yang lebih dalam lagi tentang sepak bola ini supaya lebih dipandang, dan itu berhasil dipandang sama mantan pemain bola Chelsea, yaitu Danis Wise. Bisa bacanya kah? Cocok. Aku salah karena kan Rapli ini kemarin tahun 2019 Iya, tahun 2019 sampai Iya, 2020 iya. Rapli itu lolos di program Garuda Select. Coba bacanya kan? Iya, Garuda Select. Di Eropa. Bagaimana perasaannya Rapli bisa ikut program itu? Perasaan saya sangat bangga dan senang karena diantara banyaknya anak-anak di Indonesia, alhamdulillah saya salah satunya yang bisa mengikuti program Garuda Select kedua. Oh, itu acara keduanya itu dan Rapli lolos. Iya. Dan bisa dibilang di situ Rapli di apa namanya? Dipantau begitu, maksudnya dari 26 berapa pemuda yang dibawa itu hari? Anak pemuda yang dibawa 24. Oh, 24 dia. Iya. Sorry, 24 pemuda yang dibawa. Rapli itu salah satu orang yang dipantau juga di sana, perkembangannya luar biasa. Alhamdulillah. Pasti bahagia tuh karena ternyata bisa dipandang juga di sana begitu. Apa yang dipersiapkan Rapli sebelum ikut seleksi itu sih? Ya, persiapannya tetap latihan untuk pasti itu dia. Iya. Untuk menampilkan permainan terbaik di sana. Nah, Semoga bisa terpantau sama scouting klub luar negeri. Oke. Siapa yang paling mendukung Rapli untuk ikut seleksi itu sih? Kalau mendukung, semuanya mendukung, dari senior-senior yang ada di kampung, dari tim pelatih di PSM dan juga orang tua. Semuanya mendukung, Iya. dia berikan dukungan, bilang bentuk ini bakatmu bisa ya sampai di sana, jadi harus ikut seleksi itu, dan alhamdulillahnya lolos sih. Oke. Dan tapi sayang di seleksi itu bisa terhenti karena COVID-19. Jadi padahal bulan April itu Rapli mau bertanding sama tim-tim yang lebih besar lagi tuh di tim kasta Liga 1 lah. Untuk divisi 1. Tapi sayang karena adanya pandemi ini juga berdampak sama kegiatan yang sedang dilakukan sama Rapli di Eropa. Oke. Bagaimana rasanya setelah tahu kalau Danis Wise itu kagum sama permainan Rapli? Pertama tahu di sosmed. Oh, dari sosmed. Iya, dan juga di posting kah atau gimana kah? Iya, di posting. Dan juga udah ditanya di ruang ganti. Oh, sudah di kode memang di ruang ganti, dia bilang aku Danis Wise, kira-kira bagaimana perasaannya waktu ditanya begitu Rapli? Ya, sangat senang. Pasti dia. Dan hal apa yang dilakukan selanjutnya Rapli ketika tahu itu? Begitu, maksudnya kayaknya ini berlatih atau bagaimana kah? Iya, setelah tahu itu saya termotivasi, saya pasti bisa untuk menggapai cita-cita saya.
Oh, dari situ dia bilang, oh ini nih adalah apa namanya, api nih yang bisa bakar Kak, supaya bisa Kak betul-betul sampai ke cita-cita yang saya inginkan, begitu dia. Iya. Oke, kita ingin cerita sedikit tentang pas latihannya Rapli di Eropa kemarin. Susah tidak beradaptasi di sana? Kalau masih pertama sangat susah karena cuacanya sangat beda sama di Indonesia Kondisinya, Iya. kondisi di sananya, dan juga budaya-budaya lah. cara makannya orang beda di Indonesia. Beda. Dan segala macam, pokoknya banyak yang beda begitu. Iya. Kalau pelatih sendiri yang latih di sana pakai bahasa apa? Pakai bahasa Inggris tapi cuman ada untuk penerjemah. Oh, jadi sementara latihan di lapangan ada satu orang pelatih yang memang pakai bahasa Inggris dan ada satu orang lagi yang menerjemahkan. Iya. Kira-kira bagaimana itu? Susah atau Enggak susah. pokoknya yang penting mudah dipahami. Iya. Dia alhamdulillahnya nyambung begitu. Oke, baik, Rapli, kan tadi sudah diceritakan itu perbedaannya di sana jauh antara Indonesia dari kondisi alam cuacanya, budayanya di sana. Pokoknya banyak yang berbeda begitu. Dari segi cuaca nih pasti beda sekali tuh sama Iya, Indonesia tuh. Bagaimana kira-kira caranya Rapli untuk jaga kondisi di sana? Mengingat karena kondisi cuaca ini yang beda begitu. Ya sepulang dari latihan langsung mandi untuk menjaga kondisi kan cuaca di sana sangat dingin. Dingin sekali, Iya. jadi langsung dinetralisir sama mandinya Iya. Rapli. Apa namanya? Waktu latihannya Rapli dari jam berapa sampai jam berapa kalau di sana? Dari jam 8 sampai jam 4 sore. Dari Tapi- jam 8 sampai jam 4 sore Iya. itu. Non stop itu atau ada Ada istirahatnya? jeda. Ada jedanya. Kira-kira jedanya istirahatnya berapa menit Jedanya itu? jam 11 sampai jam 1 lah. Oh, pokoknya kayak jeda-jeda makan-makan siang itu dia. Iya, makan Dan siang. silakan juga sama ibadah gitu. Oke. Rapli, selain nonton kewawancaranya Rapli ini, saya juga nonton nih pertanyaan-pertanyaan Rapli ya. Dan yang main sama Rapli ini adalah kebanyakan orang-orang dari luar. Iya. Yang dihadapkan sama pertandingan Rapli itu. Kira-kira pertama kalinya Rapli main sama orang-orang di luar ini susah tidak? Kan apalagi dari postur tubuhnya pasti kalau orang luar itu deh tinggi besar. Baru kan kalau Indonesia atau Indonesia lah bagaimana toh. Iya. Kira-kira susah tidak main sama orang-orang luar itu? Ya susah karena posturnya besar tuh. Mm-mm. Besar dan tapi kita di sana dilatih gym untuk kekuatan. Oh, untuk Iya. bisa lawan kita, Iya. untuk bisa. Jadi kalau ini Rapli baku tumbuh bisa sama orang Indonesia, kalau main baru baku senggol sama Indonesia deh. Kacau itu orang Indonesia deh, Sih. karena sudah main sama orang luar yang dia jelas-jelas ini deh lebih besar sekali kalau orang luar tuh kan. Iya besar. Rapli itu dia kecilnya di dalam karena saking besarnya itu orang-orang luar baru seumuran ji kan. Iya. Beda 2 tahun. Beda 2 tahun. Iya. Oh. Berbiasa dia tapi tetap Ji bisa cetak gol begitu. Artinya ya boleh lah Rapli ini. Apa pengalaman yang paling tidak bisa Rapli lupakan selama di Eropa kemarin? Ya pengalaman saya yang tidak bisa lupakan itu menyaksikan pertandingan Juventus liga-liga Liga besar. Iya. Pokoknya itu yang kayak nggak bisa kalau lupakan ini. Luar biasa sekali nih ceritanya yang langsung gak bisa live nonton. Yang kemarin-kemarin Rapli pasti nonton Iya. lewat TV, Lewat Ji. TV. Tapi sekarang Rapli bisa langsung secara live bisa nonton nih sama idola-idolanya Rapli ini. Iya. Keren sekali. Rapli kan kemarin ada saya dengar ini wawancaranya Rapli dan itu yang sangat unik menurut saya Rapli. Kalau Rapli ini mau latihan atau berangkat pertandingan pasti Rapli silakan sama sholat duha. Iya. Pasti kalau pagi toh. Iya. Baru kalau berangkat juga itu Rapli suka dengar lagu-lagu Maluku sama lagu-lagu Ambon. Sama juga lagu-lagu Inggris. Iya. Ada 3 genre nih Rapli yang Rapli suka dengarkan. Kira-kira kenapa pilih lagu-lagu itu? Karena untuk pembangkit semangat. Oh, Karena rata-rata dari lagu-lagu Ambon itu disuka sama pemain bola. oh, jadi mungkin karena beat dari lagu Ambon itu dia Iya. yang bisa buat yang kayak picu semangat lagi untuk semangat, apalagi semangat pagi kan Iya. kalau pagi Rapli ikut kalau pagi Rapli mau berangkat latihan Rapli nonton
dengar itu Dengar. pasti langsung semangat lagi Iya. dia. Luar biasa dia kesukaannya Rapli dia. Selama ikut Garuda Select sama ikut di PSM Academy, cocok dia? Iya. PSM Academy, berapa gol Mi yang Rapli peroleh? Kemarin di Elite Pro Academy U16 alhamdulillah bisa cetak 14 gol. Dan di Garuda Select 9 gol. 9 gol Iya. dan aduh aku baca 9 assist dia. Iya. Wih, luar biasa dia. Artinya banyak-banyak mini Rapli cetak selama berapa bulan ikut itu Rapli? Di Garuda Select Heeh. sekitar 6 bulan 6 bulan dengan berlatih di sana dan bertanding. Ada 9 gol di. Iya. Wih. Oke. Keren sekali dia. Oke. Kita saya mau bertanya lagi nih sama Rapli soal idolanya Rapli. Siapa yang paling Rapli idolakan di Indonesia dulu? Kalau di Indonesia salah satu pangeran PSM Makassar yaitu Rashid Bakri. Mm-mm. Saya idolakan itu karena di PSM beberapa bulan yang lalu saya satu kamar, saya sudah melihat aktivitasnya dan dia suka mengaji, sholat, jadi Ibadahnya lancar iya dia. ibarat Hal itu yang buat Rapli suka sama. Dan ada ini Rapli apa namanya komentar netizen yang bilang bahwa Rapli ini penerusnya Rashid Bakri. Begitu toh calon penerus Rashid Bakri. Kira-kira kenapa bisa netizen samakan ini Rapli sama Rashid Bakri ini? ya karena posisinya yang sama kali. Oh, sekarang yang apa? Gelandang Gelandang serang ya. itu sama Rashid Bakri Iya, di Rashid PSM sebagai itu di PSM. Iya. Oh, keren pantas deh. Oh, pintar-pintar netizen nih nang sama-sama kan ki dan juga Rapli idolakan ki orang itu. Iya. Oke. Kalau di luar negeri, siapa yang idolakan Rapli? Idola saya Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo. Kenapa suka sama karena Cristiano attitude-nya. Ronaldo? Kenapa? karena attitude-nya yang bagus. Sopan dan santun. Iya, Padahal tetap sudah rendah. bintang. Bintang tapi tetap dia rendah hati, tidak sombong. Itu yang Itu yang buat saya menarik. luar biasa. Dia hal itu yang buat Rapli juga suka sama Cristiano Ronaldo sama Rashid Bakri. Karena Rapli dari tadi kayak singgung hal-hal yang orang-orang yang attitude-nya baik, Iya. begitu ibadahnya juga bagus. Dan Rapli pun guys di rumah Rapli pun ini adalah orang yang apa dia enggak gola ini Rapli serius Kak. Selama kuliah ya Rapli ini toh orangnya attitude-nya baik sekali attitude-nya dan juga ibadahnya lancar sekali. Amin dia. Amin. Amin semoga. Selanjutnya Rapli. Ada yang bilang bahwa Rapli ini adalah the next pangeran PSM Makassar. Bagaimana menurut Rapli? Ya alhamdulillah karena bisa dijuluki begitu, tapi itu hanya saja batu loncatan untuk bisa lebih baik lagi. Itu sebagai dorongan bahwa Rapli ada orang yang bilang ini kau ini adalah the next pangeran PSM Makassar. Artinya harus buktikan bahwa betul-betul di hari kemudian nanti Rapli bisa jadi the next pangeran PSM Makassar. Amin. Semoga dan pastinya bangga sekali Ki kalau misalnya apa dia seorang anak muda yang berapa sekarang umurnya 17 tahun. Sekarang sudah umurnya 17 tahun tapi prestasi yang sudah didapatkan itu beragam dan sangat luar biasa Miwe. Yang memang ndak kaleng-kaleng sayang. Oke, ada saya baca artikel bahwa 3 orang pemain dari Garuda Select ini kalau salah komen Rapli. ada tiga orang yang dipromosikan ke ke senior PSM Makassar dan salah satunya adalah Rapli. Bagaimana ini senior pas datang nih pas dikenalkan ke Rapli? Ya senior sangat respect kedatangan kita dan kita juga respect sama senior dan alhamdulillah senior pada baik-baik semua kayak pada kita. Dari senioritasan yang kayak Nggak gimana ke kalau di sekolah yang nggak ada jadi aman bye-bye semua aja dan ternyata mereka juga supportnya itu luar biasa sekali sama kalian dia. Oke. Aduh, kukira ada kayak begitu-begituan Rapli karena kan biasanya kalau dengar senior baca artikel
bagaimana ini dia nggak begitu-begitu, ternyata tidak Ji. Ternyata senior-senior dari PSM Makassar itu semuanya baik-baik Ji. Karena ada Rashid siapa tadi, Rashid Bakri juga yang di sana yang attitude-nya baik dan ibadahnya juga baik. Aduh, pantasin perempuan-perempuan kalau dekat sama pemain bola jatuh cinta dia karena hal seperti itu yang bentuk di karakternya dia. Aduh, luar biasa nih pelatih bisa bentuk di karakternya seorang pemain seperti ini. Ada aku baca artikel kemarin terakhir yang baru muncul ini Rapli, tentang Rapli, yaitu Rapli ini kembali lolos perkuat Garuda Select Jilid 3. Bagaimana itu? Ya, kemarin ada panggilan dari Mola TV atau PSSI yang manggil ke Kota Bogor untuk menghadapi seleksi Garuda Select 3. Oh, baru mau seleksi ulang? Udah selesai. Kalau kan lolos mini. Iya. Bagaimana kelanjutannya itu kalau sudah lolos? Kelanjutannya sekitar tanggal 27 lah atau 28 kita akan berangkat ke Jakarta dan sekolah di sana lagi. Sekitar tanggal 3 baru berangkat ke Inggris. Oh, mau lagi berangkat ke Eropa ini? Iya. Saya tetap bicara, halo. Weh, mulai berangkat tanggal berapa? Tanggal 3 ini? Iya. Berarti itu terima kasih sekali dia bisa hadir di sini dia. Insyaallah semoga lancar sampai tanggal 3 itu dan bisa lagi buat harum namanya Kabupaten Ngendrekang. Karena apa dia yang paling buat merinding itu dari artikel yang pertama aku baca itu Tribun Timur yang bilang anak kampung jalan-jalan ke Eropa. Merinding kak baca tapi serius kayak apa dia yang selama ini, maksudnya kan selama ini banyak penonton tentang hal-hal yang bahas tentang anak muda yang banyak yang tadi aku bahas di awal bahwa yang meremehkan bahwa apa sih sebenarnya sumbangsinya anak muda begitu, kenapa kayak kasar begitu, kasar sebenarnya mau aku bilang, tapi banyak yang bilang kayak sampah Ji, kayak apa tidak ada guna-gunanya di dunia ini toh. Tapi Rapli bisa muncul di permukaan bilang, weh ini saya kelahiran 2003 kak, tapi bisa kak bawa ki namanya kampungku yang tidak ada, yang sedikit orang kenal dia, tapi bisa kak bawa sampai di Eropa. Itu yang membuat kak respect sekali yang dia mentomi luar biasa bentuk ini Rapli. Terima kasih sekali Rapli sudah bawa namanya Ngendrekang ke sana. Selanjutnya Rapli, pertanyaan ini sudah tadi ku dengar tentang pengalamannya Rapli di Eropa, sudah minta di jalan-jalan sama Rapli di Eropa waktu bulan-bulan 43 ke sananya di 6 bulan di sana dulu. Kita mau cerita tentang bagaimana kira-kira perkembangan sepak bola yang ada di kampung tak menurut Rapli? Ya, untuk sampai sekarang sudah mulai membaik karena sekarang sudah ada juga gas Ngendrekang untuk persiapan Liga 3 dan untuk ada juga sistem Maspul yang selalu mendidik anak usia muda untuk lebih baik lagi. Pokoknya sudah siap sekali ini juga dia Ngendrekang karena banyak sudah mulai. Tapi Oke, siap sekali ini dia anak-anak muda Ngendrekang, orang-orang Ngendrekang intinya pokoknya sudah siap karena perkembangannya juga sudah banyak, ada kayak tadi Gasma, SSB Masmul juga sudah mulai merencanakan generasi penerus Rapli ini. Aduh, libat saya. Oke, itu tadi soal perkembangan sepak bola yang ada di kampung tak. Kalau mentalnya anak-anak di kampung Rapli bagaimana? Ya, kalau mentalnya sudah sejak dari dulu itu tidak bisa hilang lah. Kalau anak kampung nih main bola di kota itu pasti dia down. Iya, kenapa begitu Rapli? Itu itu sesuai dengan pertanyaanku selanjutnya Rapli. Pasti hal itu yang sering ganggu anak muda dan saya pun begitu Rapli. Kalau misalnya ada job luar pasti down kak. Tapi kalau ada job Ngendrekang sini saya aja. Kalau misalnya ada job luar tuh pasti down kak. Dan hal itu yang buat kak bertanya begitu. Kenapa seorang Rapli Asrul ini bisa bisa kayak bagaimana di bahasanya, bisa hapus rasa tidak malunya, hapus rasa tidak pedenya itu. Bagaimana kira-kira? Ya, tanamkan saja di hati tuh bahwa anak kampung juga bisa. Hal itu yang kayak biar mamu ini besar di kampung, tapi artinya bisa kan juga berkarya dan bisa kan juga seperti orang-orang yang ada di kota begitu dia. Oke, dengar itu anak-anak guys, teman-teman tak yang ada di satu kampung kita ini, kalian harus
tanamkan di dirinya kalian. Ini tips ala Rapli loh kalau keluar, dan itu mungkin insya Allah saya juga akan taruh di diriku bahwa anak kampung, anak gunung juga bisa ji. Pokoknya harus tanamkan juga ke dirinya kalian. Kira-kira Rapli, apa kurangnya orang-orang di kampung ta ini? Selain dari rasa malunya. Kalau dari sepak bola, kurangnya dari fasilitas lah. Fasilitas Iya, fasilitas. jadi kurangnya fasilitas, kurangnya tunggu coba jolo. Di awal oke. A I U E O. Sano, siapa kok? Oke, Rapli tadi kurangnya fasilitas. Iya. Dan kalau misalnya kurang fasilitas, apa kira-kira tanggapannya pemerintah kemarin waktu Rapli ditahu Rapli ini sudah lolos di Garuda Challenge dan sedang ada di Eropa? Ya, kalau fasilitas di sini sih belum lengkap, lah. Tapi dari sejak adanya Gasma untuk Persib Liga 3, kayaknya sudah ada yang mulai midi. Iya, mulai. Gasma itu kan baru masuk, jadi itu iya, makanya baru mulai mungkin anunya. Iya. Oke. Apa pendapatnya, bagaimana tanggapannya pemerintah soal prestasinya Rapli ini? Ya, pemerintah sangat mendukung untuk prestasi saya selama ini, dan saya sangat berterima kasih untuk pemerintah Kabupaten Regang yang selalu mensupport. Selalu support, selalu kasih dukungan Rapli. Iya. Dan semoganya nanti pemerintah juga bisa dukung sampai ke SSB yang ada di kecamatan-kecamatan nanti supaya bisa dikasih fasilitas yang lebih lengkap lagi. Karena Rapli dari SSB seperti itulah Rapli terbentuk sampai ke bisa mewakili Regang ke Eropa. Begitu dia. Aduh. Oke, baik. Rapli, pertanyaanku selanjutnya nih. Dari 17 tahun Rapli hidup di dunia ini. Dari 17 tahun ini Rapli hidup, kira-kira hal apa yang paling sulit dilupakan Rapli, atau yang paling tersimpan di memorinya Rapli, kecuali yang di Eropa? Kan pasti kalau di Eropa yang kemarin tersimpan toh. Ya, yang paling tidak bisa saya lupakan ya kerja keras orang tua. Itu dia. Karena kerja keras orang tua yang buat Rapli sampai sekarang ada di titik ini juga dia. Artinya pengorbanan orang tuanya Rapli ini juga luar biasa dia untuk Rapli begitu. Alhamdulillah. Ucapkan terima kasih untuk orang tuanya Rapli ini. Sebelah sini kameranya Rapli. Terima kasih. Serius Rapli. Terima kasih. Mal-mal Rapli guys, karena ada coachnya di sini. Tapi dah tutup matanya nanti coach. Coba mikir Rapli. Terima kasih untuk kedua orang tua saya yang selalu support saya sejak dari kecil sampai sekarang. Dan semoga lewat cita-cita saya ini saya bisa berangkat ke orang tua saya naik haji dan umroh. Amin ya Allah. Aduh. Rencana yang sangat luar biasa. Pastinya itu kalau seorang anak itu hal yang pertama itu harus mengangkat derajat orang tuanya dan membawanya umroh atau haji nanti. Semoga tercapai hal itu. Rapli, amin. Mau diaminkan sama malaikat yang hadir di sini. Oke, selanjutnya apa ketakutan terbesar Rapli? Apa yang paling ditakuti nih dari seorang Rapli? Takutnya saya tidak bisa membanggakan ke orang tua saya ini. Pasti. Semoga takutnya tidak bisa membanggakan ke orang tua saya selama masih hidup. Takutnya Rapli hidupnya nanti sia-sia aja. Jadi makanya itu adalah ketakutan yang paling besar dari seorang Rapli ketika dia hidup itu sia-sia. Makanya dia sekarang itu mulai untuk berusaha supaya bisa memberikan yang luar biasa, yang terbaik dan terluar biasa untuk kedua orang tuanya. Oke, pertanyaanku selanjutnya Rapli, apa tips ala Rapli untuk hidup di perantauan yang jauh di sana? Ya, jangan cepat rindu orang tua lah. itu yang pertama. Karena kalau rindu orang tua pasti deh. Iya. Itu pasti pertama, kalau rindu ke orang tua sakit banyak sekali pasti sakit datang itu, alasan pulang dan sebagainya. Jadi itu tips ala Rapli, kalau misalnya mau pergi jauh jangan terlalu cepat dulu rindu sama orang tua, karena nanti cepat mau pulang juga. Pokoknya
pantang pulang sebelum sukses. Itu kata-katanya orang-orang yang merantau. Oke, Rapli, untuk terakhir ini saya mau Rapli kasih semangat untuk anak-anak muda yang sedang ada di rumahnya, yang sedang nonton kita. Ada kamera sebelah sana. Untuk anak muda yang sekarang tetap kerja keras, dan kerja keras itu tidak akan mengkhianati hasil. Oke. Ya. Oke, terima kasih. Aduh, luar biasa sekali perbincangan kita hari ini. Semoga sukses untuk kegiatan Rapli nantinya. Semoga lancar sampai tanggal 3 nanti, dia. Ya. Terima kasih sekali lagi Rapli sudah mau hadir di sini. Saya mau ajak Rapli untuk ajak teman-teman di rumah untuk jangan lupa like, komen, dan subscribe channel dari Tatap Bicara ini. Jangan lupa komen, like, dan subscribe untuk Tatap Bicara kali ini. Oke, terima kasih semua teman-teman. Episode yang sangat luar biasa dan sangat menginspirasi. Artinya teman-teman semua jangan lupa ambil hal-hal yang positif yang sedang ditayangkan hari ini, dan mohon maaf bila ada kata-kata yang salah di pastinya. Oke, kita undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.